Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari kalau kita bisa memparameterkan sebuah bentuk torus atau bentuk donat sebagai fungsi vektor posisi dari dua parameter. Jadi ini bentuk vektor fungsi posisi kita dilambangkan dengan R di sini. Dan parameter kita di sini adalah S dengan T ya. Jadi fungsi vektor posisi kita di sini bentuknya adalah seperti ini. Nanti kita akan membahas tentang apa itu S, apa itu T, apa itu A, apa itu B. Tapi bentuk fungsi kita adalah seperti ini, yaitu B ditambahkan dengan A dikali kosinus S. Atau mungkin bisa dicek lagi ya di video tentang parameterkan fungsi vektor posisi di sini. Lalu ini dikalikan dengan sinus T. Dan ini dikalikan dengan unit vektor I. Lalu ini ditambahkan dengan B ditambah A kosinus S. Lalu ini dikalikan dengan kosinus T. Dan dikalikan dengan unit vektor J, yaitu unit vektor di arah Y ya. Yang I itu arah X, ini J di arah Y. Lalu kita tambahkan lagi untuk di arah Z-nya, yaitu A dikalikan sinus S. Ini dikalikan unit vektor K ya. Ini di arah Z, sumbu Z. Dan untuk membangun sebuah bentuk donat, ini adalah parameternya ya. Untuk membuat bentuk sebuah donat, parameternya harus dibatasi supaya dia bergeraknya hanya satu kali putaran ya. Yaitu dari S-nya itu bergerak dari 0 sampai 2V dan T-nya bergerak dari 0 sampai 2V. Jangan lupa dilihat itu ada tanda sama dengannya di mana saja. Oke, sekarang kita lihat lagi di mana bentuk ini datangnya. Jadi kita punya bentuk donat di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kelihatannya seperti donat atau seperti torus ya. Jadi dia seperti ada hasil dari dua macam lingkaran. Yang pertama adalah penampangnya yang biru ini, yang dia membungkus putaran si donatnya ya. Jadi si penampangnya ini jari-jari dari penampang ini dia nilainya adalah A yang ada di sini ya. Dia ini nilainya adalah A. Dan sekarang kita bahas tentang B. Jadi B itu adalah jari-jari dari tengah donat sampai ke titik ini ya, titik penampang ini ya. Ini adalah B. Jadi kita bisa melihat B ini adalah jari-jari dari lingkaran yang besar sampai ke titik tengah dari penampang ya, dari penampang si donat ini. Oke, jadi kalau S ini nih menunjukkan seberapa jauh kita membungkus si donat ini. Jadi digambarkan dengan lingkaran yang pink ini. Dan kalau T ini dia menggambarkan seberapa bulat si donat ini. Jadi dia digambarkan oleh lingkaran yang ungu ini ya arahnya ya. Oke, gitu. Jadi itu adalah A dan B serta S dan T di sini. Nah, kenapa kita bahas ini sekarang? Sekarang kita akan menggunakan ini untuk menghitung permukaan integral dari permukaan ya. Dan kita akan menghitung luas permukaan dari donat ini sebagai bahasan pertamanya. Jadi kita lihat kalau permukaan di sini ini adalah sigma, yaitu sama dengan yang direpresentasikan oleh fungsi vektor posisi ya, yaitu sama dengan R ST di sini. Dan jika kita mau menghitung luas dari permukaan ini, maka kita melakukan integral pada permukaan ini ya. Kita integralkan permukaan ini. Ini kita menggunakan simbol kalau permukaan adalah sigma besar. Lalu integral ini yang diintegralkan adalah d sigma kecil ya. Jadi yang di kotak kecil ini misalkan dia adalah
sebagian kecil dari permukaan, dan ini nilainya adalah d sigma. Ini amat sangat kecil dan dia bergerak kedua arah ya, ke atas ke bawah serta ke samping kanan kirinya untuk menghitung luas permukaan dari donat ini. Jadi makanya kita punya double integral di sini. Nah, si d sigma kecil ini juga bisa kita kalikan dengan sebuah skalar, nilai skalar. Misalkan di sini kita ambil nilai skalar 1 ya. Ini disama dengan kan double integral pada R, yaitu region, di mana region ini bergerak di mana S dan T bergerak dari 0 sampai 2V, atau tergantung pada fungsinya ya, di mana regionnya. Dan ini sama dengan 1 dikalikan dengan d sigmanya, yaitu berupa hasil perkalian silang dari turunan parsial R terhadap S dikalikan silang dengan turunan parsial R terhadap T, lalu ini dikalikan ds dan dt. Jadi ini merupakan hasil perkalian silang dari turunan parsialnya, dan ini adalah yang akan kita bahas di video ini. Jadi kita akan melakukan suatu perkalian silang untuk menghitung besar dari luas permukaan yang akan kita hitung di sini. Oke, sekarang kita lakukan di sini. Jadi kita hitung dulu turunan parsial dari R terhadap S yang kita punya di sini. Oke, jadi kita punya dari persamaan awal kita punya ada dua parameter ya, ada parameter S dan T. Jadi kita turunkan ini terhadap S saja. Jadi kalau misalnya ada variabel lain yang tidak ada hubungannya dengan S, maka kita anggap sebagai konstanta. Misalkan di sini kita ada sinus T ya, dengan kosinus T kita anggap kedua bentuk itu adalah sebagai konstanta. Maka kita turunkan saja langsung terhadap S. Kalau misalnya B diturunkan terhadap S karena dia konstanta, maka dia menjadi 0 ya. Kita langsung aja ke turunan dari A kosinus S dikali sinus T. Kita punya di sini koefisiennya ya, yaitu A dikalikan sinus T, dan kita tahu turunan dari kosinus S adalah negatif sin S, makanya kita beri tanda negatif di depan ini, lalu kita kalikan dengan unit vektor I, dan kita tambahkan dengan bentuk yang selanjutnya ya, fungsi yang selanjutnya yaitu B turunannya adalah 0, yang kalau kita turunkan terhadap S, karena dia merupakan sebuah konstanta, diturunkan sama dengan 0. Jadi kita punya sisanya di sini. Kita punya di sini kita punya turunan kosinus S ya. Kosinus S diturunkan jadi negatif sin S, makanya kita punya nilai negatif lagi di sini, maka kita tambahkan dengan negatif A dikalikan dengan kosinus T dan dikalikan dengan turunan dari kosinus S, yaitu sinus S ya. Ini dikalikan dengan unit vektor J. Dan selanjutnya kita punya di pergerakannya di sumbu Z, yaitu A sinus S. Di sini kita turunkan terhadap S, maka sinus S diturunkan terhadap S sama dengan kosinus S ya. Maka kita punya di sini ditambah dengan kosinus S dikalikan dengan unit vektor K. Oke, ini adalah turunan parsial dari fungsi R ini terhadap S. Lalu kita akan hitung juga turunan parsial dari fungsi R ini terhadap terhadap T ya. Jadi seperti yang sudah kita tadi lakukan, yang kita lakukan hanyalah menurunkan semua variabel yang ada hubungannya dengan T. Makanya untuk turunan yang ini, untuk variabel yang berhubungan dengan S seperti kosinus S atau sinus S di sini, dia akan dianggap sebagai konstanta atau sebagai koefisien di sini, bukan sebagai variabel. Makanya di sini kita langsung aja turunkan. Tapi karena kita memiliki turunannya adalah sinus T, makanya B ditambah A kosinus S ini dianggap sebagai satu koefisien. Makanya kita turunkan saja langsung sinus T terhadap T, kita punya kosinus T.
Jadi kita punya B ditambah A kosinus S dikalikan dengan kosinus T dikalikan dengan unit vektor I. Lalu kita punya di sini juga kosinus T ya, makanya kita turunkan jadi negatif sin T, kita tulis dulu di sini. Dan depannya kita punya koefisien B ditambah A kali kosinus S. Itu adalah koefisien kita. Dan kita lihat turunannya di ini jangan lupa kita kalikan dengan unit vektor J. Dan kita lihat turunannya di ini ya, di sumbu Z ya. Karena dia variabelnya berhubungan dengan S, tidak ada T, maka kita anggap ini sebagai suatu konstanta, maka kita turunkan ini sampai dengan 0. Jadi nilai di sini adalah 0 dikalikan dengan unit vektor K. Dan ini adalah turunan parsial kita. Selanjutnya kita akan mengalihkan ini, melakukan perkalian silang terhadap turunan parsial ini, tapi kita akan lakukan di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.